الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجل يجل علي. رب زدني علما وارزقني فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب القسم والنصوص وعشرة النساء. Bab mengenai menggilir bagi laki-laki yang punya istri lebih dari satu atau poligami, dan nusus yaitu apa? Ketidaktaatan seorang istri kepada suami. Kapan seorang istri dikatakan nusus dan bagaimana sikap yang terbaik bagi seorang suami ketika istrinya nusus, dan juga bagaimana cara bergaul yang baik dengan wanita, maksudnya menghadapi istri. Jadi ini qasam dan nusus ini dijadikan satu bab karena nususnya wanita itu paling sering terjadi ketika di saat dia di madu. Banyak orang tuh rumah tangga ketika istrinya satu, maka istrinya itu baik-baik saja. Karena perasaan dia, suami itu ya dia sendiri yang memiliki, nggak dibagi. Nah, nggak dibagi. Tetapi ketika wanita ini dipoligami, itulah yang sering terjadi nusus, di mana wanita ini keluar dari taat kepada suaminya. Dan ketika seorang suami menghadapi istrinya itu mulai nusus, maka ini bagaimana arahan agama, cara yang terbaik muasyarah dengan kaum wanita. Jadi wanita ini, istri ini Masya Allah, Allah ciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Tapi waktu saya ngaji Jawahirul Bukhari sama Kiai Ozeran rahimahullah, satu kata yang beliau sampaikan dalam bab ini, dan aku tidak akan pernah lupa, bahwa indahnya wanita itu ya dalam bengkoknya itu gitu. Jadi ketika orang tuh memahami bagaimana itu wanita, maka indahnya wanita ya bengkok itu memang gitu loh, kata beliau. Dan beliau tidak menjelaskan terlalu panjang, beliau sambil senyum gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qasam bi fatkin wa sukunin. Di sini dibaca qasmin. Wa bi kasrin wa sukunin kismun, fanasibu mananya adalah bagian. Wa bi fatima fal yaminu. Jadi ada tiga bacaan yang berbeda, maknanya juga berbeda. Qasmun ini menggilir, kismun ini pembagian, kismun kismah. Kalau qasamun itu artinya sumpah. Wa inama yatasul qasmu ay wujubuhu bi zawjatin haqiqatan. Jadi qasam ini menggilir istri itu wajib
apabila memiliki beberapa istri secara sesungguhnya, fala dakhla liraj'iyati walil imai ghairi zawjati bihi, maka tidak ada masuk, maksudnya tidak masuk dalam bab ini, fala dakhla fihi. Jadi fala dakhla fihi, tidak ada pintu masuk di dalam qasam bagi wanita yang dalam masa iddah raj'i dan budak-budak yang selain istri. Wa in kunna mustawladatin aw mazaujatin, walaupun budak itu adalah umul walad. Jadi umul walad itu maksudnya budak yang sudah dikumpuli oleh tuannya sampai hamil, sampai melahirkan. Jadi walaupun amatnya itu amat mustawladah atau umul walad, sudah dikumpuli oleh tuannya, tetap tidak ada hak gilir bersama istri yang lain. Li'annahu la haqqa lahunna bil istimta'. Karena budak perempuan tidak punya hak untuk menuntut istimta', yaitu dinikmati atau dikumpuli oleh suami, oleh sayyidnya. Kama syarabi qaulu ta'ala, sebagaimana ditunjukkan secara isyarah oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Jadi fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah orang-orang yang terbaik dari kalangan wanita. Nikahilah wanita-wanita yang baik. Dua, setiap orang boleh dua, atau tiga, atau empat. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka satu saja. Au ma malakat aimanukum, atau memiliki budak. Nah, jadi budak itu tidak punya, budak wanita itu, ini sering saya sampaikan dalam bab ngaji, dalam bab amat. Seorang membeli budak wanita, seseorang membeli budak wanita itu ada dua tujuan. Ada kalanya dua-duanya diinginkan, ada kalanya salah satu. Yang pertama, orang itu membeli budak wanita untuk lil istikhdam. Jadi disuruh kerja, diambil tenaganya. Yang kedua, orang itu membeli budak perempuan litasari. Nah, jadi dibuat sebagai selir. Jadi untuk dinikmati, gitu, dinikmati. Diajak bergurau, diajak berjumbu, suruh dandan, dijimak. Nah, lah ada kalanya dia membeli budak wanita itu untuk dua-duanya, ya, untuk berkhidmat juga untuk tasarri, gitu. Makanya seorang sayyid ini boleh dia ini mengumpuli budak wanitanya, kan gitu kan? Boleh mengumpuli budak wanita itu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam babnya. Di antaranya budak wanita itu adalah budak wanita yang apa itu Islam, kan gitu kan, budak wanita yang Islam. Jadi istrinya satu, budaknya 10 gitu, nggak ada masalah. Istrinya resmi satu, kemudian punya budak di belakang 4 atau 5 atau 10, 20. Nah, dia boleh itu menggunakan budaknya diperkerjakan. Dia boleh juga meniduri, mengumpuli, nggak ada masalah, gitu loh. Nggak ada masalah. Itu hanya sayyid, terserah. Tetapi si budak wanita tidak bisa menuntut sayyid minta digilir. Nah, nggak bisa. Jadi sayyid boleh istimta dengan mereka. Terserah sayyid, mau didatangi ya terserah sayyid, nggak didatangi terserah sayyid. Tetapi si budak nggak bisa menuntut sayyid. Maka disinilah ketika budak-budak wanita ini satu sisi dia juga manusia, perlu juga kebutuhan seksual. Nah, budak wanita ini ketika dia tidak menikah, juga tidak dikumpuli sayyidnya, disinilah terjadi akhirnya para budak itu terkadang terus zina. Akhirnya zina begitu itu. Maka solusinya supaya tidak zina bagaimana? Ada kalanya dikumpuli oleh sayyidnya, ada kalanya dinikahkan. Itu di antara solusinya.
Nah di zaman sahabat itu budak-budak yang ada di Arab itu kebanyakan adalah budak-budak dari Afrika. Karena budak itu dari Afrika sehingga mereka juga istilahnya tidak ada lah ketertarikan dengan budak orang kulit hitam itu tidak ada. Bahkan dianggap aib di zaman sahabat itu mengumpuli budak. Jadi seorang sayyid mengumpuli budak itu dianggap aib sehingga jarang sekali terjadi gitu. Budak-budak yang kulit hitam itu. Nah, ketika zaman selepas wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, ini kan terbuka ditaklukkan Persia, kemudian juga dakwah sudah sampai merambah ke Romawi, sehingga akhirnya itu disitulah orang-orang Islam kaya raya, kemudian dapat budak-budak Persia, orang-orang Iran yang kulitnya putih-putih, nah, termasuk Sirin. Nah, sehingga terkadang budaknya itu jauh lebih cantik daripada sayyidnya. Nah, maka disitulah tradisi berubah. Yang dulu itu mengumpuli budak itu dianggap satu aib. Sekarang ini, maka mereka mengumpuli budak-budaknya. Lahirlah ulama-ulama zaman tabi'in, yang hampir semua ulama itu adalah keturunan daripada maula, atau keturunan ibunya itu dari budak. Jadi buahnya ini orang-orang ulama tabi'in ini, ayahnya itu dari kalangan sahabat, lah ibunya itu dari kalangan budak atau mantan budak. Maka disitulah akhirnya ternyata ketika anaknya budak itu melahirkan orang-orang istimewa, sehingga tradisi yang dulu dianggap itu aib menjadi biasa di kalangan para sahabat. Wal muradu bin aqsam al-zawat yaqiku yabita indahunna. Jadi maksud menggilir istri adalah bermalam di tempat mereka. Wala yalzamu dzalika ibtidaan. Dan itu tidak wajib di permulaan. Maksudnya apa? Apabila seorang suami itu langsung nikah, istri langsung menikah 3 gitu, maka memulai menggilir itu gak wajib. Nah, memulai menggilir itu gak wajib. Tetapi ketika dia itu sudah start di salah satu istri, maka di situ ya kedua, ketiga itu baru wajib. Lianna haqqu falau tarkuhu. Karena menggilir itu hanya suami, boleh bagi dia meninggalkannya. Bal man bata 'inda badini suwati bi qur'atin. Sebaliknya barang siapa yang telah menginap di sebagian istrinya dengan cara diundi, awgari atau selain diundi, lazimul mabitu 'inda man baqiya minhunna. Maka wajib bagi dia bermalam di sisa istri-istri yang lain. Jadi menggilir itu wajib ketika dia sudah memulai di salah satu istrinya. Untuk memulai itu tidak wajib. Nah, jadi mamanya dia mulai istri pertama, kedua, ketiga. Ketika selesai ketiga, memulai dari pertama itu nggak wajib. Itu nggak wajib. Jadi, tetapi ketika sudah mulai, lah seterusnya menjadi wajib. Wadhalika liqali sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana inda rajuli imra'atani. Apabila seseorang memiliki 2 istri, malam yatil bainahuma, kemudian dia tidak ada di antara keduanya, jaya wal qiyamati wasyikuhuma ilun awsakitun, maka dia akan datang di hari kiamat di padang mahsyar nanti, sedangkan salah satu sisi tubuhnya akan miring. Jadi kalau kita lihat nanti di akhirat di padang mahsyar, orang kok punya istri lebih dari satu, orang kok nanti jalannya itu miring. Oh, ini di antara tanda-tanda dulu di dunia punya istri lebih dari satu, kemudian terus tidak adil di antara keduanya. Rawasabu sunan wasahu ibnu Hibban wal Hakim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaksimu baina nisaihi. Adalah beliau menggilir di antara istri-istrinya, wa yutafu bihi alaihinna. Dan beliau maksudnya dibopong keliling untuk menggilir istrinya, bimaradihi, ketika beliau sedang sakit, atau radhi Nabi tamridi fi baiti Aisyah radhiyallahu anha, sehingga akhirnya mereka ridha untuk merawat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini ya resikonya punya istri lebih dari satu, maka ada kewajiban baru namanya gilir. Ketika sudah mendatangi satu istri, wajib mendatangi yang lain.
Di mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya kebiasaan istrinya 9. Jadi ya tiap malam itu sehingga ketemu istrinya itu 9 hari sekali. Setiap 9 malam baru ketemu. Maka untuk menghindari supaya tidak terlalu lama berjumpa, maka setiap asar beliau mesti istighbar. Beliau keliling di antara 9 rumah istrinya itu yang berdekatan itu, didatangi satu persatu. Bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, apa yang bisa dibantu, ada hajat. Itu beliau keliling bata asar untuk istighbar, maksudnya ingin tahu bagaimana kondisi setiap istrinya. Cukup di depan pintu keliling sampai 9 istri. Ini apabila beliau tidak dalam safar. Dan nanti malamnya beliau gilir. Nah ketika beliau sakit, maka beliau dibopong. Karena sakit, dibopong, dibawa keliling, pindah-pindah setiap istrinya. Nah, karena akhirnya istrinya musyawarah, karena ini istilahnya itu berat. Beliau sudah sakit, kalau disuruh keliling itu berat. Akhirnya semua istrinya sepakat, udah sekarang dirawat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi dalilun ala anal udra wal marada la yuskitul qasam. Maka hadis ini menunjukkan bahwa udzur dan sakit tidak menggugurkan kewajiban qasam, menggilir ketika orang sudah memulai salah satu istrinya. Walau arada anhu ibtidaan abada istimali naubati binisbati lahunna. Kalau dia berpaling dari semua istrinya sejak permulaan, jadi mamanya itu nikah 3, terus lepas nikah ini ayo kita tirakat. Kita tirakat. Jadi kalian yuk puasa 40 hari, aku juga puasa 40 hari. Kalian masuk suluk, saya akan keluar 40 hari. Kita tirakat semua. Jadi sejak awal nikah tidak ada satupun istri yang digilir. Suaminya tirakat, istrinya diajak tirakat semua, tiga-tiganya. Awabatas tikmali naubati, atau selepas menyempurnakan giliran, binisbati lahuna untuk mereka. Lam yaksam, maka suami tidak berdosa. Walam yakul lahuna atolabu, dan tidak punya hak bagi istri itu menuntut suami. Jadi ini orang tuh kalau punya istri 1, ya minimal dia pelajari bagaimana cara muasyarah yang baik dengan istri 1. Kemudian ketika orang itu punya istri lebih dari 1, dia poligami, dia juga harus pelajari bagaimana tata cara poligami yang benar, gitu. Termasuk ini. Jadi maunya kita ini mau takaza jarak jauh, udah takaza 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ini kalau sudah istri 1, 2, 3 digilir semua, ya sudah, dia tinggalkan pun, nanti dia pulang, tidak memulai itu nggak dosa. Tapi kalau baru istri pertama, kedua, terus ditinggalkan, nah maka nanti pulang itu ya dimulai dari istri ketiga, karena gilir dia ini belum selesai. Jadi mau agak ribet dikit lah gitu. Lianal mabita haku, karena bermalam di rumahnya istri adalah haknya suami. Walakin yustabu ala yu'attilahunna, tapi disunahkan bagi suami untuk tidak membiarkan istrinya. Tadi taktil itu maksudnya nikah tapi dibiarkan, tidak digauli. Jadi selama tidak menimbulkan perselingkuhan, tidak menimbulkan istrinya zina, maka suami tidak bermalam di tempatnya istri itu nggak dosa gitu loh. Sunahnya tidak membiarkan istri biaya bita indahuna wa yusinahuna, yaitu gambarannya suami bermalam di tempatnya istri dan melindungi mereka dari berbuat zina. Li'annahu minal mu'asyarati bil ma'ruf, karena bermalam di tempatnya istri termasuk mu'asyarah yang baik. Waliana tarkau qajuati ilal fujuri, karena kalau suami tidak bermalam di tempatnya istri bisa menyebabkan istri berselingkuh atau berzina. Wala tajibu taswiyatu bainahunna bil jima'i, tidak wajib menyamakan istri di dalam jima. Li'annahu yata'allaqu binasyati wa syahwati, karena jima ini berkaitan dengan
gairah dan syahwat. Wahya la ta'ata bi kulli waqtin. Sedangkan gairah syahwat tidak datang setiap saat. Jadi yang penting, yang wajib itu adalah suami tidur di tempatnya, bermalam di tempatnya istri, itu yang wajib. Gitu. Itu yang wajib. Adapun menyamakan di dalam istimta, di dalam jima, itu tidak wajib, tetapi sunnah. Wala bisarin istimtai juga tidak wajib di dalam istimta, berjumbu atau bersenang-senang yang lain. Wala yu'akhadhu bimailil qalbi ila ba'dihinna. Suami juga tidak akan disiksa atau dituntut di akhirat karena lebih cinta kepada sebagian istrinya. Jadi maksudnya, seandainya suami itu punya cintanya itu berbeda, maka ini sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Jadi yang wajib itu adalah adil secara zahir. Ini pentingnya. Jadi banyak orang itu ketika bicara poligami, maka dia bilang, kamu itu bisa tidak adil. Adil dalam apanya? Ya termasuk cintanya. Quran itu loh mengatakan, walang tastati'u an tadilu bainan nisa. Jadi Quran aja menyatakan kalian tidak akan bisa sanggup untuk berbuat adil di antara wanita. Maka nggak usah poligami gitu loh. Nggak usah poligami. Lang tastati'u, tidak akan pernah. Lang itu kan linafil istiqbal kan gitu kan. Kalian selamanya tidak akan bisa berbuat adil di antara wanita. Ini nas Quran. Makanya nggak usah poligami karena kamu tidak akan bisa adil. Nah ini namanya mengklaim sepihak, memahami agama tidak lengkap gitu loh. Jadi yang difirmankan Allah Ta'ala, kalian tidak akan pernah bisa buat adil adalah dalam urusan cinta. Nggak bisa. Baginda Nabi SAW juga bersabda, Allahumma daqasmi fima amlik, falatalumni fima tamliku wala amlik. Nah gitu loh. Jadi yang dimaksud adil bagi orang yang poligami itu adalah wajib adil di dalam urusan zahir. Nafkah wajib adil, bermalam wajib adil, di dalam memberi wajib adil. Tapi kalau di luar nafkah, hadiah, itu sunnah untuk berbuat adil, kan gitu kan. Jadi seperti itu. Adapun urusan mencintai itu tidak akan bisa. Itu di luar kemampuan manusia. Makanya walang tastati'u an tadilu bainan nisa. Urusan cinta itu tidak akan pernah bisa adil. Mau mencintai seseorang itu ya terkadang di luar kemampuan kita gitu loh. Makanya wala yu'akhadhu bimailil qalbi ila ba'dihinna. Seseorang tidak akan dituntut di akhirat karena lebih mencintai kepada sebagian istrinya. Lian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaksimu baina nisa'i wa yaqul. Adalah bagi dan Nabi menggila di antara istri-istrinya dengan adil, kemudian beliau berdoa, Allahumma ya Allah, hadza qasmi. Inilah giliranku kepada istri-istriku. Fima amliku, sebatas apa yang aku mampu mengerjakannya. Wala talumni fima tamliku wala amlik. Jangan engkau mencaci maki aku atau ya mencaci maki aku di dalam perkara engkau berkuasa, sedangkan aku tidak mampu mengerjakannya. Yaitu apa? Urusan cinta. Abu Dawud wa ghairu wasal hakim isnadahu. Makanya ketika Nabi ditanya siapa istrinya yang paling dicintai, ya Aisyah. Aisyah yang paling dicintai gitu loh. Jadi beliau belak-belakan terbuka saja. Dan setiap orang yang pernah poligami, tanya saja setiap orang yang pernah poligami, mesti kalau ditanya dalam hati bapak itu siapa istri yang paling dicintai, mesti begitu. Cuma ada satu cerita. Jadi ada orang itu dikerjain sama istrinya. Atau istrinya ketiga-tiganya itu sepakat. Mas, kita bertiga ini siapa yang
siapa yang paling dicintai? Nggak tahu ini pertanyaan jebakan atau bagaimana. Nah, suaminya ini bijak. Maka, apa itu namanya? Beliau memberikan jawaban, tunggu. Nah, tunggu. Apa itu namanya? Kalau tidak salah jawabannya begini. Yang paling aku cintai adalah, jadi dia menjawab tidak langsung, tunggu saya waktu 1 hari. Akan saya jawab. Kemudian setiap istrinya dikasih cincin. Dan dibilangin, kamu jangan cerita kepada madu kamu. Setiap orang dikasih cincin yang sama, dibilangin, kamu jangan cerita kepada madu kamu. Gitu. Lah besok dia jawab, yang paling aku cintai adalah yang kemarin, yang kasih saya kasih cincin. Nah, jadi yang paling aku cintai adalah yang kemarin saya kasih cincin. Padahal semua dikasih cincin gitu loh. Tapi ini ya, wallah alam ini kan cuma supaya dia tidak terjebak dalam pertanyaan yang akhirnya membuat salah satu marah kan gitu kan. Ini sekedar solusi. Tapi sebetulnya urusan cinta, setiap orang yang poligami itu mesti ada satu yang lebih. Ada satu yang lebih dicintai daripada yang lain itu mesti. Tanya aja setiap orang yang poligami mesti begitu. Walakinal aula yusawiya bainahunna fi sadil istimta'at. Tetapi yang paling utama disunahkan bagi suami untuk menyamakan di antara mereka dalam tamattu. Kalau satu dijima, yang lain juga dijima. Maka orang yang sudah lebih satu, ya usahakan juga jangan sekal-sekal untuk membeli obat kuat. Jadi sampai ada satu dalam kitab Karamatul Auliya itu loh. Ada seorang wali ini istrinya lebih dari satu. Maka setiap sujud doa, Allahumma qawwi dzakari, kan gitu kan. Jadi di antara salah satu doanya itu Allahumma qawwi dzakari, kan. Ya Allah, saya ini punya istri lebih dari satu, maka kuatkan itu. Wa sudda wa syudda aslahu, kan gitu kan. Ya Allah, kokohkan ini zakarku ini dan tegakkan sehingga saya bisa berkhidmat kepada semua istriku. Nah, jadi sampai seperti itu gitu. Maka tapi tabaruatil maliyah, begitu pula pemberian-pemberian sukarela yang bersifat materi yang bukan nafkah wajib. Jadi kalau ada pemberian tambahan yang bukan wajib, ini juga sunnah untuk adil dan disamakan fima yadhar khurujan min khilafi man aujaba taswiya fiha. Karena kalau dari pendapat ulama yang mewajibkan sama di dalam istimta'ah dan tabaruatil maliyah. Wa yajibu 'ala az-zawjaini ayyata'asyara bil ma'ruf. Diwajibkan atas suami istri untuk muasyarah dengan sebaik-baiknya. Bayam dan yakulun amma yakrahu sahibuhu. Yaitu masing-masing pasangan, masing-masing suami istri harus mencegah, menghindari apa yang tidak disukai pasangannya. Wa yu'ati ilaihi haqqahu marridha wa talaqatil wajh. Dan dia menunaikan hak pasangannya, menunaikan kewajiban kepada pasangannya dengan ridho, dengan ketulusan hati, dan talaqatil wajh itu dengan sukacita. Min ghairi ayyuhwijau ila munatin wa kulfatin, tanpa ada unsur keterpaksaan, berarti kayak terpaksa begitu. Wa yustaratu bi wujubil qasam li zawjati an takuna mimman tajibu alaihi nafqatuha. Jadi ini memang suami istri itu ya memang harus tetap melihat akhirat gitu loh. Suami ini kalau tidak melihat akhirat, saya bermuasyarah dengan istri ini adalah perintah Allah, wa asyuruhunna bil ma'ruf. Saya bertanggung jawab dunia, agamanya, akhiratnya istri juga karena perintah Allah. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Saya wajib kasih nafkah juga karena perintah Allah, fal yunfiq dzu sa'ati min sa'atihi. Hendaklah seseorang itu memberikan nafkah sesuai kemampuannya.
Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Orang rumah tangga kok lupa akhirat. Lupa akhirat, lupa perintah Allah, lupa janji Allah, nanti pasti akan terjadi kezaliman di dalam rumah tangga. Kalau tidak ada kezaliman, minimal ketika kita dikecewakan oleh pasangan, kita akan menunaikan kewajiban kita itu bukan dengan tulus, tetapi dengan keterpaksaan, dengan cemberut gitu loh. Ini kalau orang tuh gak ingat akhirat gitu loh. Seorang suami perfect dengan istri, kenapa? Ya istrinya juga siap. Rumah tangga dikerjakan semua, pandai masak, yo pandai melayani suami, yo pandai dandan di depan suami. Setiap saat yo siap berkhidmat kepada suami. Maka wajarlah, terkadang seorang suami, bukan terkadang, wajarlah seorang suami juga perfect kepada istrinya, semua dicukupi gitu loh. Tapi coba ketika suatu saat ini istri ini nggak mau melayani, entah alasannya capek atau lagi ngambek kan gitu kan, lagi bad mood atau lagi apa, pokoknya ada satu saat di mana tahu-tahu istri ini marah tanpa sebab, sebel tanpa sebab, tidak mau khidmat kepada suami, nggak mau melayani di ranjang suami. Coba, disinilah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini baik karena istri, apakah karena dia baik kepada kita atau karena Allah Subhanahu Wa Taala, gitu loh. Kalau kita ini berbuat baik kepada istri karena perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, falyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini berbuat baik kepada istri karena perintah Allah, karena perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya apapun sikap istri kepada kita, kita tetap baik saja. Kenapa? Karena saya berbuat begini semata-mata karena perintah Allah. Saya begini karena perintah Allah. Apapun sikap istri, saya sabar, kan gitu kan? Itu dia dengan Allah, saya tetap ikut perintah Allah. Lah, inilah orang kalau sudah begini, maka muasyarah dengan istri itu menjadi asbab diri tambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berapa banyak cerita orang itu naik derajatnya di sisi Allah karena bisa bersabar dengan perilaku istrinya, gitu loh. Sampai Syekh Imam Ghazali rahimahullah itu mengatakan, inna syiddata alsinatin nisa mimma yubtala fihil awliya. Ini makalah Imam Ghazali, sesungguhnya tajamnya lidah perempuan itu adalah ujian Allah kepada kekasih-kekasihnya. Jadi kita ini pengen jadi wali, diantaranya itu pintu wali itu diantara pintu kewalian itu diantaranya adalah pedasnya lidahnya istri, gitu loh. Kalau kita sudah menikmati, jadi jangan menikmati cuma apa itu sambal ricis level 5. Nah, jadi orang tuh menikmati sambal level 5, level 7, super pedas, itu pun orang bisa menikmati. Lah, di antara ujian Allah kepada hamba-hambanya, kekasih-kekasihnya, yang ingin dinaikkan derajatnya itu apa? Ketika dia bersabar, diomeli istrinya, gitu loh. Sabar. Sunnah ta'ala. Jadi ketika istri marah itu dilihat, Masya Allah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ini karena saya banyak dosa, Allah marahi saya lewat lidah istri saya, orang yang aku cintai. Nah, jadi kalau dimarahi itu diem aja sudah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Saya ini jelas dosa. Nah, maka kita gak marah sama istri, karena kita memahami istri itu cuma tongkat aja. Tongkat yang digunakan Allah, ini adalah mikrofon yang digunakan Allah, mulutnya itu untuk memarahi kita. Yang nasihati hakikatnya Allah SWT. Maka ada orang teluh tiap hari dimarahi istrinya.
Akhirnya datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab ingin mengadu. Sampai depan pintunya Amirul Mukminin, ternyata Sayyidina Umar juga lagi dimarahi istrinya. Maka langsung balik kanan, gerak, langsung pulang, udah. Akhirnya dipanggil oleh Sayyidina Umar, kang, sini. Abdullah, kalian ada apa? Gitu loh. Lu ya Amirul Mukminin, saya ini mau curhat. Hari-hari sering dimarahi istri. Sampai sini ternyata Amirul Mukminin nasibnya juga sama dengan saya. Ya udahlah, balik. Kalau Amirul Mukminin aja dimarahi istrinya, apalagi saya. Udahlah. Apa nasihat Sayyidina Umar? Kamu perhatikan. Istri kita itu nggak wajib masak. Dia masak untuk kita. Dia tak wajib merawat anak. Dia rawat anak-anak kita. Dia susui anak kita. Diperhatikan itu kebersihan rumah kita. Dicucikan baju kita. Itu satu perkara yang dia sudah ikram banyak kepada kita, gitu loh. Tidak wajib semua, tapi itu semua dikerjakan. Makanya kalau dia terkadang tuh capek atau ngeluh, kemudian mengungkapkan itu rasa capeknya kepada kita, dengarlah baik-baik. Dia ini lagi capek, gitu loh. Capek mengerjakan sesuatu ikram untuk kita yang sebetulnya semua itu nggak wajib bagi mereka, gitu. Senadalah, makanya kita ini dalam Mudzakkar Masturat itu yang sering saya sampaikan. Kalau kita ini sudah dari luar capek, atau istri itu marah, jangan ditanggapi dengan marah. Lihat, istri mungkin seharian anaknya nangis, anaknya rewel, dia baru nyuci baju, kita tidak kasih pembantu, mesti cuci yoga dikasih, pembantu yoga dikasih. Sehingga istri terkadang tuh ada saat-saat satu hari itu capek betul. Maka kepada siapa dia tumpahkan itu capeknya? Ya kepada suami. Maka ketika suami itu pulang, dia istrinya marah, udahlah, cepet dipijitin atau apa gitu loh. Ditanya, capek kah? Udah dipijitin, selesai sudah. Terkadang istri itu yang minta pijit. Kita sudah dari luar, capek, istri pulang minta pijit itu gak lama. Pijit 5 menit gak sampai, udah cukup. Jadi sebetulnya ternyata bukan capek, bukan marah. Dia ingin diperhatikan suaminya, kangen, rindu sama suami itu. Itu aja. Jadi itulah pentingnya mempelajari karakter perempuan gitu. Terkadang dia marah, ya, minta ini, minta itu. Sebetulnya bukan itu yang diminta. Dia ingin suaminya perhatian dengan dia. Maka dalam kitab-kitab hadis ada namanya at-tasammur, kan gitu kan. Mudzaratun nisa. Maksudnya apa? Di antara, jadi dimekruhkan tasammur ba'dal isya. Dalam hadis Bukhari itu dimakruhkan untuk ngobrol selepas sholat isya, dikhawatirkan nanti gak bangun sholat subuh. Kecuali mudzakarah ilmu, kecuali ngobrol dengan istrinya. Kenapa? Perhatikan. Ini semua kan sudah punya istri itu. Terkadang istri itu ketika selesai sholat isya, dia curhat. Mau ngobrol ke sana kemari, dengarkan. Itu obrolannya itu gak ada judulnya, gitu. Jadi obrolannya itu gak ada judulnya, dan kita harus dengar itu, gitu. Sebetulnya apa? Sebetulnya dia ini mungkin selama seharian tuh capek, atau mungkin apa, ya tadi lagi apa, boring, atau lagi bosan, lagi apa. Dia ini ingin mengadu kepada suaminya, ingin tahu bagaimana perhatian suami kepada dia. Maka kita dengar terus. Oh gitu. Terus kita segera respect. Ikut memperhatikan, oh gini loh solusinya lah. Maka insya Allah tidak ada 10 menit sudah selesai itu. Selesai. Tetapi ketika wanita ini ngajak ngobrol, kita malah HP-an saja. Lah disitulah. Ini perkara sepele yang kita tidak peka, membuat hancurnya rumah tangga gitu loh. Kita kerja di luar pagi sampai sore, kerja di kantor, kerja di madrasah, ngajar di madrasah, kerja di pertukangan, istri seharian kerja di rumah. Maka ketika suami pulang,
Dia ini inginlah menyampaikan itu, rasa kangen, rasa rindu, mau ngobrol bareng lah. Suami nggak ada, dia sendiri. Suami ada, sibuk dengan HP-nya. Itulah perkara sepele yang menjadikan diantaranya retaknya hubungan rumah tangga gitu loh. Suami yang tidak peka dengan istrinya gitu. Makanya dalam kondisi semacam ini, ketika istri itu sudah mulai manggil-manggil, istri itu sudah mulai mengadu, istri itu terkadang mau cerita, dia ini mau ngobrol, dengarkan baik-baik, letakkan HP-nya, letakkan kitabnya, letakkan Qur'annya, kan gitu kan? Ini satu tasamur, obrolan badahi satu dilarang, kecuali seorang laki-laki yang yu'anisu imra'atahu. Untuk menenangkan hati istrinya itu dibenarkan dalam agama. Gitu. Dibenarkan dalam agama. Bahkan pernah terjadi bagi Nabi SAW itu menunda iqamah sholat isya sampai malam. Gitu loh. Karena apa? Sayyidah Aisyah lagi melaporkan curhat permasalahannya. Jadi Sayyidah Aisyah itu curhat kepada Nabi, menyampaikan lagi permasalahannya, ditanggapi, sampai sahabat itu menunggu iqamah isya itu sampai lama, sampai malam gitu loh. Sepertiga malam. Sampai sebagian tertidur. Ta'ala, maka disinilah kebanyakan perceraian itu, retaknya rumah tangga perceraian, karena suami itu menyepelekan ini komunikasi dengan istri, komunikasi, ngomong yang baik, menanggapi curhatan istri. Kalau istri tak curhat kepada kita, kita tidak menanggapi, akhirnya apa? Dia curhat di status WA. Udah. Dia curhat di Facebook, curhat di Instagram. Akhirnya diobrol kemana-mana kekurangan suaminya. Ini kenapa? Karena biasanya dia ini sudah curhat kepada suaminya, tidak ditanggapi. Gitu loh. Ta'ala, maka disitulah perkara penting di antara wa'ashiruhunna bil ma'ruf, you know, kita pahami istri ini adalah orang yang sudah banyak ikram kepada kita, mengerjakan perkara-perkara yang tidak wajib untuk kita. Nah, dari situlah kalau ada apa-apa segera kita respect, tanggapi. Maka ini akan menjadi kepuasan tersendiri bagi istri. Walaupun perkara sepele. Perkara sepele. Coba Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu minta nonton permainan orang Habsyah. Nabi SAW umurnya sudah hampir 60 tahun kan gitu kan. Istrinya minta nonton, ya udah diajak nonton. Aisyah di belakang punggungnya. Gimana, cukup? Belum. Ya, terus gimana? Gimana, cukup? Oh ya udah, ya udah. Jadi ini terkadang kita ini sufi, nggak mau ke tempat-tempat seperti itu, ya. Tapi ternyata ya istrinya itu masih muda, beda karakter, beda umur, selisih 40 tahun atau 30 tahunan begitu kan. Dan beginilah ini bagian daripada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Selama permintaan istri itu bukan maksiat, maka seorang suami dianjurkan untuk memenuhi apa yang dimau istri kan. Begitu pula wanita, selama permintaan suami bukan maksiat, ya penuhi apa permintaan suami. Jadi hal-hal sepele, sampai kemudian ada cerita gara-gara istrinya nggak mau buatan kopi itu loh sampai dianiaya, coba begitu loh. Jadi kan dianiaya sampai akhirnya fatal meninggal dunia, coba. Jadi sebagaimana suami itu ingin romantis sama istrinya, terkadang minta dibuatkan kopi, bisa buat kopi sendiri, tapi minta dibuatkan sekaligus dipuji. Neng, buatan kopi. Buat kopi aja sendiri. Bisa toh? Itu aja nggak bisa. Bukan gitu, Neng. Ini buatan istri ini beda rasanya ini. Nah, buatan istri itu beda, nggak tahu ada resep apa gitu loh. Kalau tangan istri yang buat itu kan rasanya beda banget. Nah gitu. Ini hal-hal sepele dalam rumah tangga. Wanita juga begitu, terkadang tuh minta hal yang sepele lah. Minta kayak tadi, capek, minta diambilkan air minum. Sebenarnya sepele gitu loh. Tapi dia ingin memang romantis, lagi romantis dengan suaminya. Gitu loh. Maka ketika sebuah pasangan tidak bisa romantis di rumah tangga, nanti dikhawatirkan
dia romantis sama chattingan WA-nya. Nah itu loh, ini masalahnya seperti itu. Sehingga kemudian ada orang tuh tanya kepada kita itu, wis, apa itu namanya, membongkar itu mamanya itu, kekurangan suaminya. Maka kita tanya, lah kenapa suami kamu kok sampai chattingan sama orang lain? Kan gitu kan. Maka di situ di screenshot chattingan dia dengan suaminya. Suaminya kata-kata kasar. Lah di antara sebabnya ternyata ada kata-kata suami. Bagaimana saya ini tidak chattingan sama orang lain? Wong kamu ini kalau suruh melayani juga nggak mau. Kamu nggak mau dandan, kamu nggak mau memberikan pelayanan terbaik kepada saya. Lah ini loh. Jadi terhadap seorang wanita ini menyalahkan suaminya dia ini berbuat selingkuh sama orang, tapi dia sendiri tidak baik dalam melayani suaminya. Maka di antara doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah makfini bihalalika an haramik. Ya Allah, puaskan saya, cukupkan saya dengan perkara halal sehingga jauh daripada perkara haram. Di antara maknanya, satu kenikmatan bagi hamba Allah, dia ini puas dengan istrinya sehingga tidak sempat mikirkan wanita lain. Nah, ini penting. Orang tuh kenapa kok melihat tanaman tetangga lebih baik? Di antara sebabnya, karena dia ini tidak puas dengan yang Allah halalkan kepada dia, yaitu istrinya sendiri. Maka disinilah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kesimpulannya bersabda, wa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Laki-laki yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan saya ini adalah yang terbaik kepada istrinya. Maka kita harus mempelajari ini karakter istri, bagaimana ini menyenangkan istri karena Allah saja. Nanti kalau kita ini menyenangkan istri karena Allah, nanti insya Allah istri juga digerakkan oleh Allah menyenangkan kita ya karena Allah saja. Ketika suami istri sudah puas, udah nggak tolak-tolak kepada perkara yang haram gitu loh. Ini hal yang penting yang dalam mudzakarah masturot, mudzakarah ini pasangan baru, ini mau disampaikan gitu loh. Masya Allah. Itu kayak tadi mamanya itu, kayak tadi saya ceritakan bahwasanya ada orang itu diuji Allah Subhanahu wa taala itu tadi karena sabar dengan istrinya, macam-macam karomah, ini banyak cerita ini. Macam-macam karomah Allah berikan kepada dia. Maka ini sabar menghadapi. Jadi istilahnya kita harus positive thinking. Sehingga sebagian orang mengatakan, kenapa istri itu kok tidak pernah bersyukur, kan gitu kan? Kenapa wanita ini yakfurnal ashir? Ini kalau bagi orang yang punya positive thinking kepada wanita, karena wanita ini tidak mau suami itu menghitung-hitung kenikmatan yang diberikan kepada dia, nggak mau. Maunya dia ini pokoknya selalu suami itu perhatian kepada dia setiap saat. Lah ini loh. Lah disinilah pentingnya mudzaratun nisa, pentingnya laki-laki itu terkadang juga gombal kepada wanita. Dan wanita itu tahu digombali itu tahu gitu loh, tahu. Jadi digombali itu maksudnya dipuji perkara-perkara yang di luar yang ada, yang sebenarnya tidak ada pada dia gitu loh. Jadi romantis, gombal itu juga sesekali penting gitu loh. Karena terkadang kita ini lebih baik bohong, yaitu gombal itu daripada jujur tapi malah menjadikan kecewa. Wanita tuh tahu kita ini jujur malah dia kecewa, sehingga kita memuji dia itu sebetulnya nggak ada pada dia tetap senang aja gitu. Jadi ini bicara mengenai masalah bagaimana bergaul dengan wanita ini memang agak panjang, dan ini memang harus dijelaskan karena disinilah perjuangan itu dimulai dari rumah tangga gitu loh. Perjuangan, kesuksesan seorang laki-laki di dalam berjuang, dalam keilmuan, dalam semua itu nggak lepas daripada kehebatan pasangannya gitu. Ini perkara penting gitu. Makanya terkadang kalau kita ini punya wanita yang nggak peka, dia kalau keluar rumah sukanya menor-menor, tapi kalau di rumah nggak mau dandan. Ini memang perlu kita terus terang gitu loh. Laki-laki ini perlu terus terang kepada dia gitu.
ditegur gitu. Nah, ini bagian dari yang menjelaskan wa yajibu 'ala zawjain ay yata'asyara bil ma'ruf. Jadi apa yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan untuk pasangan, dasari semua karena perintah Allah, didasari semua karena semata-mata berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yustaratu bi wujubil qasmi li zawjati an takuna mimma tajibu 'alaihi nafqatuha. Menggilir istri itu wajib, sarannya dia orang yang wajib dikasih nafkah. Walau qama fi udrun, walaupun dia sedang ada udur, karotakin wa maradin wahidin. Umpamanya ada gangguan pada kemaluannya sehingga tidak bisa dicima, rotak namanya, penyempitan sebab daging, sehingga istrinya kesulitan untuk dicima, atau karena sakit atau karena haid, maka tetap wajib gilir karena ya jima itu salah satu bagian istimta, tetapi kan istimta itu tidak hanya pada jima. Dan istri itu terkadang ya sudah cukup ditemani suami, sudah satu kebahagiaan, ketenangan ketika suaminya datang ke rumahnya. Walau qasmali malan afqatalaha, maka istri yang tidak ada wajib, tidak ada hak nafkah, tidak ada kewajiban gilir baginya. Kamu tatatin anwati subatin, contohnya seperti wanita yang menjalani iddah karena wati subuhat. Jadi istri kita kemarin dijima orang keliru gitu. Ada orang menjima istri kita disangka istri dia. Nggak ngerti kejadiannya bagaimana itu. Maka istri kita tuh wajib menjalani iddah wati subuhat. Maka itu juga karena kita sebagai suami nggak punya hak untuk mengkubuli dia, nggak boleh mengkubuli dia, ya tidak ada nafkah. Wasagiratil latutikul wata, istri yang masih kecil yang tidak mampu dijima. Wa musafiratin wadaha li hajatiha walau bidnihi, wanita yang sedang safar untuk kepentingan keperluan dia walaupun dengan izin suami. Jadi kalau istri kita pergi ke rumah orang tuanya, hajatnya hajat dia bukan hajat kita, walaupun dengan izin kita, maka itu tidak ada hak nafkah, akhirnya juga tidak ada kewajiban menggilirnya. Wa mabusatin istri yang dipenjara, wa maksubatin istri yang lagi diculik, naudzubillah, wa nasyizatin, dan istri yang sedang nyusus. Nanti akan dijelaskan apa itu namanya yang dimaksud nasyizah. Farun qala la tar'ain aklan an tajziyatir royani. Imam Adri berkata menukil dari kitab tajziyahnya Imam Royani, la dhahara zinaha halal zawji man qasmiha wa buqiya litaf tadiya minhu nasali bil ummi wa wasahul qaulain. Ini ada satu pernyataan yang dinukil oleh Imam Adra'i dari Tajzi'atur Royani, dan ternyata ini masalah dinas oleh Imam Syafi'i, diuraikan secara tegas, disampaikan secara tegas dalam kitab Apa? Gini. Naudzubillah ya, semoga tidak terjadi pada keluarga kita gitu. Seumpama seorang suami melihat indikasi-indikasi atau bukti-bukti yang kuat bahwa istrinya telah selingkuh. Gitu. Nah, selingkuh itu satu kalimat yang maknanya luas. Tetapi selingkuh itu, karena sekarang itu ya selingkuh itu, terkadang ada orang lagi chattingan sama wanita lain sudah dikatakan selingkuh. Kan gitu kan? Maka selingkuh itu maknanya luas. Lah zina itu lebih khusus. Kalau seorang suami melihat tanda-tanda bahwa istrinya telah berzina, dan ini pukulan berat bagi seorang suami. Seandainya dia mau ceraikan kan selesai kan? Udah kecewa banget, diceraikanlah, dipulangkan ke rumah orang tuanya itu istrinya, diceraikan baik-baik, diantar ke rumah orang tuanya atau diceraikan. Udah gitu. Selesai. Tetapi kan suami ini, satu, dia menceraikan istrinya, nggak dapat apa-apa, dia sudah korban banyak. Yang kedua, dia mesti wajib kasih uang mut'ah kepada istrinya. Nah, jadi dia yang dikecewakan, dia yang harus bayar uang pesangon mut'ah karena cerai tadi. Maka seumpama dia ini punya satu strategi,
ini istri sudah saya rawat, saya sudah korban banyak untuk dia, tapi dia mengkhianati saya. Malah pacaran, zina sama orang lain. Saya maunya itu ya kita pisah, tetapi saya dapat uang kembali lah gitu. Akhirnya apa? Dia buat rekayasa. Pokoknya istrinya nggak digilir. Terus nafkah nggak disampaikan, nggak ditunaikan. Pokoknya dibiarilah, didiemin pokoknya. Jadi ketika ada indikasi-indikasi dan istrinya itu tidak bisa mengelak kan gitu kan, maka kewajiban suami kepada istri atau haknya istri itu sebagian tidak ditunaikan. Gilir tidak digilir, nafkah tidak dikasih. Lah akhirnya apa? Ditafta dia minhu supaya istri itu minta cerai gitu. Nanti kalau dia minta cerai gara-gara tidak ditunaikan, suami bilang jual mahal. Kalau kamu minta cerai, wah ini yang salah kamu, kan gitu kan? Gak maulah saya kamu minta cerai gratis. Dan terus kalau kamu minta cerai, bayar ke saya 50 juta. Jadi suami itu mau melepas itu istri, syaratnya istri khulu. Jadi ibtidak. Dia khulu menebus dirinya 50 juta. Nah, tapi caranya, strateginya tadi, awal-awalnya suami sengaja tidak menunaikan haknya. Akhirnya istri merasa dizalimi. Kalau sudah merasa dizalimi, akhirnya menuntut cerai. Nah, ketika suami menuntut cerai, dia balik, serang balik. Ini kan gara-gara kamu yang pertama kali memulai. Maka kalau kamu minta cerai, nggak apa-apa, 50 juta. Nah, kan gitu kan? Nah, tindakan yang begini ini, itu boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Maka di sini, halal lizauji. Jadi takbirnya Imam Syafi'i, halal lizauji, itu halal bagi suami, berbuat semacam itu, membuat strategi rekayasa semacam itu. Karena apa? Istri yang memulai. Nah, ini penukilan Imam Ad-Ra'i. Tetapi Syekh Ibnu Hajar punya pandangan lain. Hada dhairun in arada ana yahilu lahu dzalika bil batin mu'aqabatan laha litatiqiha fi rasyahu. Jadi maksudnya tindakan ini betul halal. Tapi fil batin, maksudnya fil batin itu apa? Di luar mahkamah, di luar pengadilan, gitu loh. Jadi tindakan semacam ini di luar pengadilan itu boleh-boleh aja. Mu'aqabatan lahu sebagai bentuk hukuman bagi si istri gitu loh. Lah, litatiqiha firasyahu, karena dia telah mengotori firasnya suami. Jadi maksudnya pengkhianatan istri dengan berselingkuh dengan laki-laki lain itu dalam bahasa Arab dikatakan taltihu firasyihi. Seorang wanita telah mengotori alas tidur suami. Ini bahasa kiasan, yaitu wanita yang berkhianat dengan berselingkuh, berzina dengan laki-laki lain. Amat binisbat fi dhahir fala yahilu lahu dzalik. Adapun di depan mahkamah fi dhahir tidak boleh, tidak halal. Maksudnya apa? Bimana annal hakim yamna'uhu fi dzalik wa la yaqbalu da'wahu 'alayhi bi dzalik. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini kalau perkara sampai dibawa di mahkamah, terus dia mengatakan, aku sengaja kok berbuat begini. Biar dia ini, aku sengaja tidak menunaikan haknya. Biar dia menuntut karena begini-begini loh. Hakim tidak boleh membenarkan itu tindakan suami, gitu loh. Jadi kalau kamu mau cerai, ya cerai saja. Kalau kamu itu mau minta khulu, ya minta khulu saja, langsung, gitu loh. Jangan kedzaliman kamu balas dengan kedzaliman. La dororo wala diroro. Jadi seorang hakim tidak boleh membenarkan itu tindakan si suami, nggak boleh. Jadi maksudnya kalau kamu ini merasa dirugikan, merasa dikhianati, udah. Kalau kamu cerai, ya cerai. Kalau nggak siap cerai, minta khulu, dan minta khulu saja langsung gitu loh. Jadi minta khulu kepada istri, supaya istri membayar tebusan begitu. Jangan Anda terus
apa itu namanya? Jadi hakim tidak boleh membenarkan tindakan suami dengan cara tidak menunaikan kewajiban dia kepada istri. Ini tidak boleh dibiarkan oleh hakim. Ini yang dimaksud fid dhahir. Hakim tidak boleh membenarkan tindakan suami. Adapun ma bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah, dia tidak menunaikan hak sebagai balasan mu'aqabah karena pengkhianatan istri, silakan. Gitu. Jadi ma bainahu wa bainallah, seorang suami menghukum istrinya dengan tidak menunaikan hak karena dia telah berkhianat kepada suami, silakan, nggak dosa, nggak dosa. Tetapi seorang hakim ketika dia dilaporkan di mahkamah tidak boleh membenarkan itu semua. Wala yaqbalu da'wa 'alaiha dzalik. Tidak boleh dia menerima tuduhan-tuduhan suami atas istrinya bahwa istrinya telah zina, bahkan lau sabata zinaha bil biyani aw ikrariha. Seandainya itu zinanya istri telah ditetapkan di mahkamah karena dia mengaku atau ada saksi, la yajusul qadi yumkinu min dzalik. Qadi tidak boleh membenarkan suami, membiarkan suami tidak menunaikan haknya kepada istri. Wa yati awala babil qadai ma yusaruhu bihi. Nanti masalah ini akan dijelaskan dalam awal bab 10. Jadi ini di dalam fikih Syafi'i itu sering ada istilah fil batin dan fil dhahir. Jadi fil batin itu maksudnya ya antara kita dengan Allah. Ini dosa apa enggak? Halal apa enggak? Lah, fil dhahir maksudnya di depan mahkamah. Ini sering dalam kitab usul fikih, dalam kitab fikih ini sering disampaikan. Wa yaruma yajma baina dzarratayn fi baitin wahidin. Orang yang poligami tidak boleh mengumpulkan dua istri yang dimadu dalam satu rumah. Walau lailatan wahidatan, walaupun semalam illa biridho, kecuali dengan ridho keduanya. Jadi tidak boleh suami istri itu tinggal satu rumah kecuali keduanya ridho. Kalau dia paksakan badasnya nggak ridho, nggak boleh. Padahal lima nama minat tabagudi, karena rasa membenci, tabagud, rasa saling membenci di antara keduanya. Jadi poligami itu kan, poligami itu walaupun tampaknya rukun ya tetap dadanya itu panas gitu loh. Poligami ini. Sebaik-baik poligami itu walaupun tampaknya rukun itu sebetulnya dadanya itu ada panasnya juga gitu. Allah, umumnya begitu. Ama biridoha. Adapun mengumpulkan dalam satu rumah dengan ridho keduanya, fa yajuzul jamu bainahuma. Maka boleh mengumpulkan keduanya li anal haqqalauma, karena hak sukna adalah milik keduanya. Wa idza radiyata bil baitil wahidi. Ketika keduanya ridho dalam satu rumah, qala Syekhani. Imam Rawi dan Nabi mengatakan kuriyalau ayatai dama bi hadratil ukhra. Jangan menjima salah satu di depan yang lain. Diana baitun al mur'ah, karena ini jauh dari muru'ah. Qala al-khatib wa daru karahatu tanzih. Akhirnya ini makruh tanzih. Wa bi sarakan wa bi taliqihi ala tanbih. Lakin qadiyatu kalami jama'atin tahrimu dzalik. Tapi sekarang ulama mengatakan menjima satu istri di depan istri yang lain itu haram. Karatu tahrim. Wasarqa bi al-qadi Abu Thayyib wa sawabul adrai wa qala inna muqtada nasibil Ini adalah makna yang ditujukan kalau menada kitab lima bidzalika min su'il isyrah wa tarakil haya. Karena walaupun sama-sama istrinya, kalau ngumpul istri di depan yang lain, ini bagian daripada su'il isyrah, menggaul maksudnya cara yang buruk di dalam menggauli istri dan menunjukkan dia tidak punya malu. Qala al-khatib wa yumkinu jamu bainahuma. Mungkin ini dua pernyataan antara makruh tahrim dan makruh tanzih bisa digabungkan. Jadi Syekh Khatib As-Sirbini mengambil jalan tengah di antara dua pendapat di atas. Ini makruh tahrim apa makruh tanzih? Bayakuna mahalu tahrim idza kana idza matara auratal ukhra. Makruh tahrim kalau salah satu melihat aurat istri yang lain. Tetapi kalau tidak, maka makruh tanzih. Awajata romli au qasada bilida, atau mengumpul istrinya tujuannya untuk menyakiti istri yang lain. Walau talaba zawju dzalika wa amtanat. Lau talaba zawju dzalika wa amtanat.
Kalau suami meminta tinggal satu rumah, istrinya gak mau, lam yalzam hal ijabah, maka tidak wajib memenuhi permintaan suami. Wala tasiru nasisatan bil imtina, dan si wanita tidak menjadi nusus gara-gara tidak mau, karena yang salah ini suami. Jadi orang itu kalau sudah poligami, ya setiap istri kasih satu rumah, tidak harus diberi, tidak harus milih sendiri, boleh dengan cara dikontrakkan gitu loh. Jadi sukna, nafkah istri itu kalau nafkah berupa pakaian, makanan itu tamlik. Nanti dalam bab nafkah dibahas. Nafkah itu kalau berupa makanan, pakaian itu tamlik. Tetapi kalau nafkah itu nafkah berupa sukna, tempat tinggal, itu tidak harus tamlik. Tapi imta. Imta itu memfasilitasi. Jadi kewajiban suami di dalam memberi tempat tinggal kepada istri tidak harus tamlik, cukup imta. Imta itu memfasilitasi, yang penting istri dikasih tinggal di rumah, entah rumah sendiri atau kontrak, nggak ada masalah gitu loh. Jadi kalau suami itu menuntut istri tinggal satu rumah, 2 istri, 3 istri nggak mau, tidak masuk dalam kategori nusus. Walau istamalat darun ala hujuratin mufradatil marafiki. Sekarang, kalau ada satu rumah memiliki beberapa kamar yang memiliki marofik. Marofik itu fasilitas sendiri-sendiri. Ini kan ada rumah, satu rumahnya besar, tetapi ternyata itu ada 3 ruangan yang toiletnya sendiri, ruang makannya sendiri, dapurnya sendiri. Nah gitu, kayak di apartemen begitu. Di apartemen itu kelihatannya cuma berapa ya, itu mungkin 4x5, 4x6, ada 4x7. Tapi di situ ada ruang tamunya, di situ ada kamarnya, di situ ada dapurnya, ada toiletnya. Sehingga sudah cukup lah untuk tinggal satu orang sama anaknya udah cukup. Nah, ada orang punya rumah gede, nah ini terbagi 3. Ada 3 kamar, setiap kamar tuh ada dapurnya, ada toiletnya sendiri-sendiri. Nah, ini apakah dianggap satu rumah atau 3 rumah? Jaza iskanu daratiha min ghairi ridahuna, maka boleh memberi tempat tinggal para madu, istri-istri yang dipoligami, di dalam hujurat kamar-kamar tadi tanpa ridho mereka. Wal ulu wasuflu intamayazat al-marafiku maskanani, lantai atas, lantai bawah. Kalau marofik itu tadi fasilitas rumah, jadi sarana prasarana yang mendukung rumah itu sendiri-sendiri, maka dihitung 2 rumah. Kata fil mughni wali zawji al-muqimi ayyuratibal qisma lalatin wa yaumin qabla ubadaha. Suami yang sedang tidak bepergian tinggal di rumah boleh mengatur hak gilir setiap sehari semalam. Jadi malam dulu baru siang, siang dulu baru malam, boleh. Wasani aula. Jadi wasani aula, maksudnya malam dulu baru siang. Jadi maksudnya setiap maghrib. Maksudnya setiap maghrib. Boleh, maksudnya pagi hari juga boleh. Tapi yang paling abdul malam dulu. Siangnya mengikuti. Walai tawarikhu syar'iyah. Belum pakai penanggalan syar'i. Lian awal al-asur al-layali. Karena dalam penanggalan syar'i, hari itu dimulai dari malam. Waqadatu kalamil minnat itibaru laili bi ghurubi syams ila tulil fajr. Jadi malam itu dihitung mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Qala al-Masarjisi ila tulil syams, sampai terbit matahari. Qala Ibnu Hajar wa Ramli awalul laili huna yatlu bi tilafi damil khirab. Jadi permulaan malam itu jangan kayak waktu sholat atau kayak apa itu, kembali kepada bahasa. Jadi kalau orang itu harus maghrib masuk rumah sana, nah ini kan ya berat. Sehingga menurut Ibnu Hajar Ramli, ini permulaan malam itu berbeda setiap aktivitas dzawil hirafi, orang yang memiliki kerjaannya berbeda-beda tadi. Jadi bisa berbeda-beda sesuai perbedaan setiap orang yang punya pekerjaan. Sehingga fayutabaru bihaqi ahlil hirfah adatum kal ghalibah, disyaratkan atau dipertimbangkan di dalam haknya setiap orang yang punya pekerjaan, tradisi mereka yang umum sesuai pekerjaan masing-masing. Kama qala Ibnu Rif'ah wa qala al-Khadim wa qala Ibnu Rif'ah wa dhahir. Maksudnya pendapat Ibnu Rif'ah
itu yang lebih didukung. Jadi beliau juga mendukung ini pendapat Ibnu Rif'ah sesuai yang disampaikan Ibnu Hajar dan Romli. Wa inna batana siyabqa bi hanuti lahu hudwati minal laili. Sebagian orang masih ada di tokonya, di kedainya sampai larut malam. Jadi tidak harus maghrib begitu. Wa qalu nuwabil qasmi lailatun. Minimal giliran, giliran itu semalam-semalam. Wala juzu tab'iduha. Tidak boleh giliran itu, nggak boleh. Malam di istri sana, siang di istri sini. Kurang dari 24 jam. Maksudnya, nggak boleh itu separuh malam, nggak boleh. Atau satu malam, satu siang juga nggak boleh. Jadi harus minimal semalam-semalam. Karena siang itu aktivitas bekerja, sehingga nggak full begitu. Lima fi min taswidil aishi. Karena kalau tidak semalam penuh, akan membuat kacau kehidupan. Wasli dhabti ajzailil dan seluruhnya membatasi bagian-bagian malam. Wa matawafu sallallahu alaihi wasallam ala nisa'i fi lailatin wahidah. Adapun satu riwayat yang sahih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengelilingi istrinya dalam satu malam. Jadi beliau mengelilingi istrinya, semuanya dijima semua dalam satu malam. Iku fa mahmulun diartikan ala ridhohuna, di saat itu mereka semua ridho. Wa wadulu minaziyadati alaiha, yaitu cara semalam-semalam itu lebih utama daripada melebihi satu malam. Lilitiba wali kurbi bihina, karena ikut sunnah Nabi dan jaraknya pendek. Jadi kalau 3 malam ini jadi panjang nanti. Wa asaru salatun maksimal 3 malam. Wala yajuzu aktsaru min, tidak boleh lebih dari 3. Wa in tafarraqna fil bilad, walaupun mereka berpisah-pisah di berbagai kota yang berbeda. Nah, wa in tafarraqna menunjukkan ini ada khilafiyat. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau istrinya itu tidak di satu kota, bolehlah lebih dari 3 malam. Jadi di Jakarta sepekan, di Temboro sepekan begitu. Ini boleh, tapi kata orang yang sudah mengalami poligami, jangan kalau poligami itu istrinya di kota yang berbeda. Repot. Antara kenikmatan dengan capeknya itu nggak imbang gitu loh. Saya pernah ketemu di Jepang dulu itu, dia punya istri, satu di Jepang, satu di Indonesia. Ini orang Pakistan. Jadi seorang Pakistan, satu istrinya di Jepang, satu di Indo. Jadi ketika datang ke Indo, yang Jepang nelpon lah, masalah ini, masalah ini. Dia ketika di Jepang, yang di Indo, telepon ini, telepon itu. Susah lah. Jadi nggak pernah tenang jadinya gitu loh. Ini luar apa namanya, antar negara. Begitu pula ini yang antar kota itu, ini kalau istilahnya itu sama-sama tahu loh ya, ini juga menggilir itu capek gitu loh. Kecuali orang yang punya aktivitas, dia di luar Jawa, tiap bulan belajar di Jakarta, di Surabaya, akhirnya di sana punya istri, di Jakarta punya istri, di Sulawesi punya istri, atau di Papua punya istri, di Jakarta punya istri, karena tiap bulan dia, ya akhirnya hidupnya itu 15 hari di Papua, 15 hari di Jakarta. Akhirnya di Papua punya istri, di Jakarta punya istri. Nah yang begini ini karena dia poligami itu karena mengikuti urusan pekerjaan gitu loh. Daripada maksiat, ya sudah. Akhirnya dia harus punya istri di tempat dia bekerja. Nah ini beda lagi gitu, ini beda lagi. Allah. Sehingga wa itafarraqna fil bilad, dia bisa mengikuti pendapat ini, ya nah, bisa mengikuti bahwa kalau ini berada di kota yang berbeda, boleh gilinya lebih dari 3 hari. Kemudian pendapat yang utama tidak boleh lebih dari 3 hari, lebih ridhohuna, kecuali mereka semua ridho. Walayumalu qalul maka atas ridhohuna inilah diartikan dengan keridhaan istri. Yumalu diartikan pernyataan kitab yasimu musyaharatan wa musanahatan. Boleh orang itu menggilir istrinya sebulan atau 1 tahun 1 tahun. Wakilah tukrahu, pendapat 2 makruh.
Wa nasali bil umi wa jarali darimi wa ruyani. Wala subil qasmi liman kanat ma'isyatu naran al-lailu. Waktu asli bagi orang yang aktivitasnya di siang hari. Waktu asli dalam menggilir bagi orang yang pekerjaannya siang hari. Iku alailu di malam hari. Liana waktu syukurina waktu istirahat gitu maksudnya waktu istirahat yang untuk menenangkan diri. Wanharu tabang sedang yang mengikutinya. Liana waktu intisyari fi talabil ma'as. Karena siang hari adalah waktunya bergerak untuk mendapatkan penghasilan. Allah Ta'ala wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam sebagai pakaian untuk istirahat, pakaian untuk tenang, istirahat. Dan kami jadikan siang sebagai sumber mata pencaharian. Dan amila lailan wa sakana naharan. Kalau sebaliknya dia ini pekerjaannya kerja di malam hari, istirahat di siang hari, tinggal di rumah di siang hari. Harisin wa waqadi hamam. Seperti security, security, jaga malam. Atau orang yang menyalakan pemandian umum. Paksu maka sebaliknya, wayakunun naharu fiyaki aslan. Maka siang hari bagi dia adalah waktu asli dalam menggilir. Walailu tabandau sedangkan malam mengikutinya. Disukuni binari wa ma'asyi bilaili. Karena dia tinggal di siang hari dan mencari kehidupan, mencari penghasilan di malam hari. Ada kulil hadirin semua bagi orang yang tinggal di rumahnya. Amal musafiru fa'imatu waktu nusulihi min lalin wa naharin. Ada orang yang safar membawa istrinya, safar. Istrinya 3 dibawa semua. Bagaimana menggilirnya? Ya waktu nuzul. Tadi waktu nuzul, waktu singgah. Orang yang dalam perjalanan, istrinya dibawa semua, cara gilirnya gimana? Waktu nuzul, waktu singgah. Entah baik malam hari atau siang hari. Kalau kasura, entah itu sedikit ataupun banyak. Maksudnya sebentar ataupun lama. Lianal khalwah wa sukunah kinaidin. Karena dia bisa bersendiri dengan istrinya dan bisa tinggal bersama istrinya ya di waktu nuzul. Kata Fitufati wal Mughni. Jadi ini sekilas bagaimana ruwetnya ketika orang tuh punya istri, semua harus dipelajari. Kalau dia tinggal di rumah, bagaimana cara gilirnya? Kalau dia dalam perjalanan, bagaimana cara adil dalam menggilirnya? Kalau dia pekerjaannya siang hari, bagaimana cara menggilirnya? Kalau pekerjaannya malam hari, ini semua harus dipelajari. Semua harus dipelajari. Karena qasam itu fardhu ain bagi dia gitu. Wa sawa'ana yajibu ala zawji ayakra'a. Wajib bagi suami untuk mengundi baina zawjati di antara beberapa istrinya idza aradal itida'a bi wahidatin minhunna ketika dia menghendaki memulai menggilir salah satu dari mereka inda adami ridona ketika tidak ada ridho kecuali diundi taharuzan an terciki mastiwahina bil haqqi untuk menghindari mengunggulkan salah satu dari mereka padahal hak mereka adalah sama. Fayabda'u biman kharajat qur'atuha. Maka suami memulai istri yang keluar nama undiannya. Fa'idha madat naubatu aqra'a bainal baqiyat. Kalau sudah selesai giliran dia, maka diundi di antara sisanya. Semua bainal ukhrajani kemudian dua istri yang lain. Fa'idha tamat anobatu. Ketika giliran menggilirnya sudah selesai, terakhir, ra'at tertiba. Maka dia memperhatikan urutan sebagaimana sebelumnya. Wala hajata ila i'adil qur'ah. Tidak perlu mengundi lagi. Jadi istri pertama diundi nama ini. Diundi lagi nama ini. Diundi lagi nama ini. Dan istrinya 4, maka diundi semua. Kemudian sesuai urutannya. Wala yajuzu lahu ayyufadila badani saimi qadir nabatin. Wa ini tasad bifadilatin. Tidak boleh bagi suami, haram bagi suami melebihkan sebagian istrinya di dalam masa giliran 1-2 hari, 1 sehari, nggak boleh. Walaupun di naubah, walaupun ba'da nisa
memiliki kelebihan, kasyarafin wa islamin, mamanya satu nasabnya mulia, ahlul bait, syarifah, sayyidah, satu orang biasa, atau satu Islam, satu kitabiah gitu. Lianal qasma sunni adil, karena menggilir itu disyariatkan untuk berbuat adil, wastina bitabtil, dan menjauhi, lebih mengutamakan sebagian istri, al-mubdi lil fahsyati, yang menyebabkan kekacauan dan kegelisahan kepada istri. Naam li khurratin misla amatin. Jadi kalau istrinya itu merdeka, maka 2 kali lipat. Misla di sini misla alif tasniyah. Jadi misla amatin 2 kali lipat dari haknya amat. Ya hadisin bi mursalin. Rawahu Hasan al-Basri wa adadahu al-Mawardi. Jadi juga nanti bi an aliin. Ini pernyataan kuatkan oleh pernyataan Sayyidina Ali. Kama rawa Daruqutni qala wala yurafu la mukhalif fakana ijma'an. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang menentang pernyataan Sayyidina Ali, maka menjadi ijma' sukuti. Ya walaysa li zawji dukhulu bi waqtil asl. Tidak boleh bagi suami masuk di waktu giliran asli. Kalau umpamanya malam li gharidatin nauba ila li daruratin. Jadi kalau ini gilirannya istri A, tidak boleh bagi suami masuk ke istri yang B kecuali darurat. Suami tidak boleh. Jadi haramnya itu karena apa? Haramnya ini karena dia mengabaikan hak sebagian istrinya. Jadi masuk bojone dhewe iki nggak boleh. Di waktu asli giliran tidak boleh masuk ke istri yang bukan gilirannya kecuali darurat. Kamaradil makhufi walodonnan, seperti penyakitnya istri yang tidak punya giliran, yang dikhawatirkan menimbulkan kematian walaupun cuma praduga kuat. Maka syitati talqi, karena melahirkan yang sangat, wa khawfin nabi, khawatir dirampok, wal haragi, khawatir kebakaran. Baya juzulau dalika wala yastam, kalau darurat maka boleh dan tidak berdosa. Walau tukul fi waqti tabi, boleh bagi suami masuk kepada wanita yang bukan gilirannya di waktu yang mengikuti seperti siang hari. Ligharidin naubati takalil hajatin, masuk kepada istri yang bukan memiliki giliran, yang tidak memiliki giliran. Saranya ada hajat. Jadi kalau masuk di malam hari, waktu asal harus ada alasan darurat. Tetapi kalau masuk di siang hari, yang bukan giliran, cukup alasannya hajat, lebih ringan. Kawati matain, mamanya meletakkan barang-barang pesanan. Allah dia tolong mengambilnya. Wakaiyadatin, atau menjenguk sakit. Wataslimin nafqatin, menyerahkan uang belanja nafkah. Watarubi khabarin, atau bertanya mengenai keadaan dan beritanya. Allah. Ini 30 menit. Oke. Ada pertanyaan? Izin Ustaz, izin tanya Ustaz. Ya. Pertanyaannya izin Ustaz, 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama Ustaz tentang perbudakan Ustaz. Apakah hukum perbudakan itu sudah dimansuh, dinasakh, atau masih ada sampai hari kiamat Ustaz? Sehingga ketika ada perperangan antara orang Islam dengan orang kafir kayak di Palestina contohnya, apakah orang Islam boleh mengambil orang-orang Israel yang keluarga yang harbi itu menjadi budak itu Ustaz? Dan juga apakah masih sama cara pelakuannya, hukumnya di zaman sahabat sama Nabi dengan zaman sekarang? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua tentang pergaulan dengan istri. Misalnya gini Ustaz, kita misalnya terbiasa mengalah gitu kan, mengalah dengan selagi itu tidak perkara haram. Tetapi apakah itu baik? Apakah itu tidak dikhawatirkan nanti seorang istri terbiasa melawan atau terbiasa memarahi suaminya sehingga istri tadi berdosa? Jadi maksudnya mana yang lebih baik? Apa kita mengalah, sabar gitu kan, atau kita ingatkan itu kamu berdosa loh gitu kan? Nah, mana yang terbaik Ustaz gitu, seperti itu. Terima kasih Ustaz.
Jadi aturan perbudakan itu tidak pernah dinasah, ya berlaku sampai hari kiamat. Cuma Islam itu kan syariatnya itu di antara bentuk-bentuk syariat aturan dalam Islam itu kan menghapus perbudakan gitu. Dianjurkan membebaskan budak, kafarat pembunuhan, kafarat dihar, kafarat sumpah, kafarat jima, Ramadan. Ini adalah memerdekakan budak. Memang arahnya perbudakan itu dihapus. Tetapi tidak ada, nasah itu tidak ada gitu. Ya terus sekarang itu di seluruh dunia, ini perbudakan itu sudah nggak ada. Kecuali kemarin ada satu riwayat, di NTT itu masih ada katanya budak itu dijual, itu tuh di daerah-daerah tertentu tuh masih ada gitu loh. Kalau di Afrika, di Mauritania itu katanya masih ada itu. Nah, di selain itu, ini hampir sudah tidak ada. Nah, masalah nanti, kalau terjadi perang, apakah akan bisa terjadi perbudakan? Ya. Kalau umat Islam ini punya imam, punya pemimpin. Jadi punya pemimpin khilafah Islamiyah itu, kemudian perang dengan orang kafir, dan bisa menahan itu wanita-wanita mereka, anak-anak mereka, maka ini hukum perbudakan masih bisa berlaku sebetulnya, masih berlaku gitu loh. Jadi, hukum perbudakan masih berlaku, cuma kan wanita yang boleh dikumpuli itu kan ada syaratnya gitu loh. Tidak semua wanita. Kalau wanita ini masuk Islam boleh. Kalau wanitanya itu ahlul kitab boleh tidak dikumpuli, itu khilafiyat kan gitu kan. Kalau wanitanya ini selain ahlul kitab, kafir yang non ahlul kitab itu nggak boleh kan gitu kan. Ini ada aturannya gitu loh. Jadi cuma nanti perang Imam Mahdi itu beliau tidak menerima perbudakan, enggak. La yaqbalu ilal Islam. Jadi negara-negara yang ditaklukkan itu beliau tidak menerima tebusan, tidak. Pokoknya kamu harus masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, dipenggal kepalanya, gitu loh. Jadi kita ini kan kalau aturan di kitab-kitab itu kalau satu pasukan muslimin mengalahkan, menaklukkan daerah kafir, maka anak-anak, wanita jadi budak. Wes. Nah kemudian laki-laki yang dewasa ada 4. Manan dibebaskan cuma-cuma, atau ditebuskan, atau diperbudak, mungkin, atau dipenggal kepalanya, kan gitu kan. Jadi seperti itu, atau dibunuh. Dan nanti datang Imam Mahdi, itu la yaqbalu illal Islam. Membantai semua babi, menghancurkan salib, dan tidak terima kecuali Islam. Nah sekarang kalau seandainya itu ada kayak satu negara yang sekarang itu menegakkan syariat Islam kayak Afghanistan, mamanya begitu. Dia terus perang sama orang kafir kan gitu kan. Itu kalau seandainya sudah ada kemampuan untuk menerapkan itu aturan juga ada masalah. Cuma kan terkadang itu ditentang oleh negara-negara lain. Nah gitu loh. Sebetulnya aturan masih berlaku. Terus yang kedua, jadi wanita ini memang satu makhluk yang Masya Allah, itulah orang yang sudah punya istri 40 ternyata gak paham gitu. Jadi laki-laki itu lebih banyak mengalah gitu. Bukan lebih banyak mentarhib atau mengancam, bukan. Jadi kita ini jadi laki-laki, kita ini nahkoda rumah tangga. Kalau ada wanita ini sering marah, sering apa, maka pertama kali introspeksi diri. Dalam sebuah hadis, man ata Allah ata'ahu kullu syai'. Gitu loh. Istri saya ini kok tidak taat sama suami, ini jelas di antara sebabnya karena saya juga tidak taat sama Allah. Jadi seorang suami ini ketika suaminya nggak taat, jangan nyalakan istri. Tek, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, taubat kepada Allah, introspeksi diri.
ini orang-orang sekitar saya ini kok nggak taat, itu kayaknya saya sendiri juga nggak taat sama Allah ini gitu loh. Kalau saya ini taat sama Allah, maka insya Allah keluarga saya juga taat sama saya gitu loh. Jadi seperti itu. Segala kembali kepada Allah, bertaubat. Terus yang kedua, kita ini kan kenal dengan istri kita kan sudah lama. Jadi setiap wanita ini punya karakter. Ada orang tuh punya karakter masing-masing, punya kepribadian, punya watak, watu, kan gitu kan. Disitulah maka kita ini, istri itu, kita mengalah itu bukan kok kita kalah gitu loh. Jadi mengalah dengan istri itu demi kebaikan. Mengalah untuk menang gitu loh. Makanya istri ini terkadang ini berbuat kasar sama kita, sering memarahi kita. Itu kan istri dosa itu kan karena kita tidak memaafkan. Jadi kalau kita sudah memaafkan, selesai masalah gitu loh. Jadi istri itu kan dosa itu karena kita anggap ini menyakiti kita, gitu loh. Kalau kita ini kembali seperti Sayyidina Umar tadi, jangan anggap ini sebagai dosa, jangan. Kembalikan, istri itu seperti ini mungkin karena dia capek, dia penat, ikram kita, kan gitu kan. Sehingga walaupun dia marah-marah, kalau suami baik, dia tidak akan mudah menyalahkan istri gitu loh. Tidak mudah menyalahkan istri. Ini karena saya yang salah, tidak kasih pembantu kepada istri, karena dia capek, kan gitu kan. Atau saya kurang perhatian, dia kangen sama saya, ingin ngobrol sama saya, kan gitu kan. Jadi disitulah yang mengendalikan rumah tangga ini baik atau tidak, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa gitu loh. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga khidmat kepada rumah tangganya, khidmat kepada keluarganya, khidmat kepada istrinya. Ada satu cerita. Siapa yang berani memarahi Nabi? Coba, nggak ada sahabat. Siapa yang berani marahi Nabi? Istrinya. Apakah istri Nabi itu orang ahli neraka? Masya Allah. Istri Nabi itu pimpinan para wali, pimpinan para wanita di surga gitu. Tapi itulah asli gawan bayi, istilah asli gawan wanita. Ketika dia marah, nggak pandang bulu, nggak pandang ente kiai, ente ustadz, Nabi pun dimarahi gitu loh. Ini asli gawan wanita gitu loh. Jadi ada satu cerita baginda Nabi SAW itu berselisih dengan Sayyidah Aisyah. Berselisih satu masalah, nggak ada yang mau ngalah. Coba ini. Orang tuh tengkar sama Nabi. Nggak akan terjadi kalau dia sahabat, nggak akan terjadi. Sahabat samina wa ata'na. Gitu loh. Tapi istri Nabi tengkar. Sampai Nabi itu sudah gini. Ayo kita cari seorang yang bisa memutusi kita. Kan kita nggak sepakat ini. Udah, cari orang yang jadi hakim memutusi permasalahan kita. Nabi kok cari hakim, coba lah. Nggak masuk akal gitu loh. Maka memang alam wanita tuh alam yang sulit untuk dipahami, ya nah. Sehingga laki-laki itu memang harus lebih ngalah kepada istri. Yang penting itu bukan maksiat. Bukan maksiat di luar ya. Jadi kalau istrinya mau ngeluyur apa tegas, suami harus tegas. Istri jangan dibiarkan ngeluyur. Istri itu diantar, gitu loh. Didampingi, diantar, jangan dibiarkan ngeluyur kemana-mana. Ini salah ini. Tapi urusan pribadi, urusan ego, urusan sakit hati, urusan pedasnya omongan istri, suami harus kalah. Tapi urusan syariat, istri mau ngeluyur kemana, suami harus tegas. Nah gini loh. Mendampingi, menemani, kan gitu kan. Jadi harus dibedakan begini ini. Maka akhirnya apa? Baginda Nabi usul, gini saya usul. Bagaimana kalau masalah kita, Umar yang memutuskan? Enggak, saya kata Aisyah, enggak. Umar tuh orangnya keras, enggak mau saya. Nah gimana kalau ayahmu, Abu Bakar? Oh iya, siap. Nah, maka baginda Nabi dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, keduanya datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, minta keputusan. Coba. Sampai di sana, ada apa ya Rasulullah? Ini Abu Bakar, saya tegar dengan putrimu. Coba. Ingin minta keputusan. Geleng-geleng Sayyidina Abu Bakar.
Ya udah, siapa yang ngomong duluan? Lapor duluan. Saya, Abu Bakar. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya, nggak apa-apa. Kamu yang lapor duluan. Walakin la taqul illa haqqa. Nah, kata Sayyidah Aisyah. Marah Abu Bakar kan? Aisyah, ini Rasulullah. Kau katakan la taqul illa haqqa, ditempeling itu. Sayyidah Aisyah pipinya langsung berdarah. Ya. Jadi ini Rasulullah kau katakan la taqul illa haqqa gitu loh. Jadi wanita ini setinggi-tinggi wali itu. Setinggi wali itu ya satu karakter bawaan asli, bawaan wanita itu gak hilang gitu loh. Memang ada beloknya begitu itu gitu loh. Itu sudah wali padahal gitu loh. Maka larilah Sayyidah Aisyah di belakang baginda Nabi. Maka apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, aku dengan putrimu datang ke sini untuk mengadukan masalah yang kita tidak sepakat, kamu selesaikan. Bukan malah kamu menyiksa mukul anakmu. Aisyah sudah ketakutan di belakang Nabi. Gitu kan? Maka Sayyidina Abu Bakar itu, ya nggak terimalah saya. Dikatakan, kamu harus berkata benar. Rasulullah suruh kata benar, bagaimana gitu. Maka Sayyidah Aisyah itu ketakutan, apa kata Nabi? Tenang. Aku jadi pelindung. Aman-aman di belakang saya, aman. Jadi akhirnya apa? Keputusan tidak terjawab. Ketika seorang wanita merasa dilindungi oleh suaminya, sudah nyaman dia sudah. Gitu kan. Jadi sandiwaranya akhirnya selesai di mana? Selesai Sayyidah Aisyah ditempeling ayahnya, baginda Nabi sebagai pelindungnya, selesai sudah. Gitu loh. Jadi lupa dengan masalah tadi, pertengkaran itu udah lupa gitu loh. Maka kita ini dalam rumah tangga itu terkadang sering dihadapkan hal-hal yang tidak masuk nurul gitu loh. Jadi sikap-sikap wanita yang di luar logika gitu loh. Maka disitulah ada mudaratun nisa. Jadi laki-laki itu harus pandai bersandiwara di depan wanita. Terkadang kita harus berpura-pura. Ya kita ini mengalah dalam hal-hal yang sifatnya pribadi. Sifatnya kepentingan pribadi, ego sendiri-sendiri, ego diri sendiri. Kita ini ya nggak apa-apa mengalah dengan wanita. Mau diomong apa, terkadang mau kata-kata kasar. Sudah, anggap aja angin lewat. Nggak apa-apa, kamu ngomong kasar nggak apa-apa. Oh itu Allah yang menggerakkan lidah kamu. Yang penting kalau aku punya hajat dan kamu layani, selesai masalah dan gitu aja. Jadi kita ini harus bisa memandang kebaikan istri gitu loh. Jangan dipandang keburukannya gitu loh. Karena itu tadi nasihat-nasihat istri itu pedas-pedasnya ucapan dia itu adalah satu cambuk supaya kita ini lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, apa lagi? Cukup ya? Siap, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Yang lain ada lagi? Oke, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita ini sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allah mudahkan kita diberi akhlakul karimah. Amin. Bisa muasyarah dengan istri sebaik-baiknya. Allah Amin. jadikan rumah tangga kita ini Raudhatan min riyadil jannah, jadi pertaman-pertaman surga kan gitu kan. Amin. Jadi dimulai dari kita sendiri. Dimulai dari kita sendiri. Kalau kita ini memang baik, ya insya Allah nanti Allah jadikan orang-orang di sekitar kita itu baik kepada kita. Dimulai dari kita sendiri. Perbaikan dari kita sendiri. Jadi itu memulai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.